Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita berjumpa kembali. Kita lanjutkan Sirah Nabawiyah atau Tarikhun Nabawiyah, sejarahnya Rasulullah. Kalau di dalam video yang kemarin kita membahas tentang peristiwa-peristiwa penting masa Rasulullah ditinjau dari segi usia beliau. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peristiwa-peristiwa penting masa Rasulullah itu ditinjau dari segi masa kenabian. Nah, masa kenabian itu adalah peristiwa penting yang dialami oleh Rasulullah beserta umat Islam sebelum hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Kita masih tetap pakai rujukan kitab Tarikhul Hawadits wal Ikhwalun Nabawiyah karangan Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki al-Hasani. Jadi masa kenabian itu adalah ketika Rasulullah mulai diangkat oleh Allah sebagai nabi dan rasul sekaligus mengemban risalah yang diperintahkan oleh Allah kepada umat manusia. Kita awali dari masa kenabian di tahun pertama. Di tahun pertama masa kenabian itu berarti kurang lebih usia Rasulullah. Kalau kemarin terakhir 40, ya ini 40 sampai 41. Itu sudah mulai ada segolongan manusia yang masuk Islam. Di antaranya adalah Siti Khadijah, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Bakar, kemudian Zaid bin Harisah. Di kitab sirah yang lain itu juga termasuk Utsman bin Affan itu masuk Islam itu di tahun pertama kenabian. Jadi masih belum banyak yang masuk Islam saat itu di awal-awal tahun pertama kenabian. Di masa tahun pertama kenabian ini di kalangan para ulama ini terjadi perbedaan mana sebetulnya yang pertama kali masuk Islam. Apakah Siti Khadijah, apakah Abu Bakar, apakah Sayyidina Ali. Ada satu kesimpulan yang menarik dari keterangannya para ulama. Ya bisa jadi mereka semua itu ya masuk Islam lebih pertama. Jadi biar lebih adil itu kata para ulama, perempuan pertama yang masuk Islam itu adalah Siti Khadijah. Kemudian orang dewasa yang pertama kali masuk Islam ya Abu Bakar. Dari kalangan anak-anak yang pertama kali masuk Islam berarti Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Terus kemudian dari kalangan budak karena Zaid bin Harisah itu mantan budak dan kemudian diangkat sebagai anak oleh Rasulullah. Ya Zaid bin Harisah berarti mewakili dari kalangan budak. Jadi di tahun pertama itu masih ada beberapa orang yang baru masuk Islam. Kemudian di tahun kedua kenabian Rasulullah ini sudah mulai berdakwah secara terbuka dan menyeru manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dipastikan tahun pertama itu Rasulullah dakwanya secara siri, secara rahasia. Baru di tahun kenabian kedua itu Rasulullah sudah melakukan dakwah ini secara terang-terangan karena ada satu ayat. Jadi di dalam surat Al-Hujurat ayat 94 itu Allah berfirman perintah kepada Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah secara terang-terangan semua yang diperintahkan oleh Allah. Wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Jadi mulai dakwah secara terang-terangan itu Rasulullah di tahun kedua kenabian. Masa-masa dakwah Rasulullah memang dibagi oleh para ulama. Kalau misalkan kita baca fiqh sirahnya Sayyid Ramadan Al-Buti,
Fiqhu Sirah Lidirosah Al-Manhajiyah Al-Ilmiyah di Siratil Mustafa, itu dijelaskan bahwa memang Rasulullah melakukan dakwah itu secara bertahap. Yang pertama itu ya secara siri, kemudian yang kedua secara terang-terangan, dan yang ketiga itu ya secara terang-terangan tapi masanya lebih banyak. Jadi kembali lagi bahwa dakwah Rasulullah itu mengalami beberapa tahapan. Kita tidak bisa kalau dakwah itu tidak bertahap. Dakwah itu ya memang harus bertahap, sebagaimana Rasulullah pernah melakukan. Pertama ya secara gerilya, secara siri, kemudian secara terang-terangan di komunitas tertentu, intern lah kasarannya, baru kemudian menyeru di kalangan manusia banyak atau di masa yang banyak. Kemudian kata Sayyid Maliki, di tahun ketiga kenabian tidak dicantumkan, tapi pada tahun kelima kenabian itu ada peristiwa, salah satunya adalah Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar itu baru lahir. Jadi Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar itu lahir ketika tahun kelima kenabian. Kemudian di tahun kelima kenabian itu juga terjadi hijrah yang pertama. Jadi sejumlah kaum muslimin ini hijrah atas perintahnya Rasulullah ke negeri Habasyah atau di Ethiopia. Dan secara mencatat hanya beberapa orang, kurang lebih ya 11 orang. 11 orang itu laki-laki dan 4 orang perempuan, berarti 15 orang lah. Ya. Di antara yang ikut hijrah ke Habasyah, berarti tahun kelima kenabian itu adalah awalul hijrah. Hijrah pertama umat Islam itu ke Habasyah, ke Ethiopia. Dan di antara salah satu yang ikut itu sahabat Rasulullah yang terkenal adalah Sayyidina Utsman bin Affan beserta istrinya, yaitu Ruqayyah. Jadi saat itu Utsman bin Affan itu sudah menjadi menantunya Rasulullah karena sudah beristri Ruqayyah binti Muhammad. Kemudian di tahun kelima kenabian juga, karena di tahun kelima kenabian ini banyak sekali peristiwa-peristiwa penting. Jadi tadi lahirnya Siti Aisyah, kemudian hijrah pertama ke Habasyah atau ke Ethiopia. Kemudian di tahun kelima kenabian itu juga salah satu sahabat perempuan namanya Sumayyah. Sumayyah itu adalah ibunya sahabat Amr bin Yasir. Itu mengalami penyiksaan yang luar biasa yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy, khususnya yang didedenggoti oleh Abu Jahal. Jadi di tahun kelima kenabian itu Sumayyah itu meninggal dunia. Dan sejarah mencatat bahwa orang yang mati syahid pertama kali di kalangan para sahabat itu adalah Sumayyah. Kemudian setelah Sumayyah suaminya yaitu Yasir. Bahkan sejarah juga mencatat ketika Sumayyah ini meninggal, itu meninggal dengan cara yang sangat tragis sekali. Yaitu dicatat oleh sejarah, yang membunuh itu adalah Abu Jahal. Yang membunuh itu adalah Abu Jahal. Abu Jahal memasukkan tombak itu di kemaluannya Sumayyah sampai kemudian Sumayyah itu wafat, meninggal dunia. Itu sangat tragis sekali. Setelah itu kemudian baru Yasir juga dibunuh, dan setelah itu sahabat Amr bin Yasir, ini anaknya Sumayyah dan Yasir, itu juga mengalami siksaan yang luar biasa. Jadi di tahun kelima kenabian itu betapa siksaan orang kafir Quraisy terhadap umat Islam itu begitu luar biasa. Ya Allah, ya Allah. Itu di tahun kelima kenabian. Kemudian di tahun keenam kenabian, pamannya Rasulullah yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib itu baru memeluk Islam.
Jadi selama pertama masa kenabian sampai ke 5 kenabian, berarti tahun ke-5 itu pamannya Rasulullah yang namanya Hamzah itu berarti belum masuk Islam. Baru masuk Islam itu di tahun ke-6 kenabian. Dan 3 hari berikutnya setelah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib ini masuk Islam, baru kemudian Sayyidina Umar bin Khattab juga memeluk Islam. Jadi bareng antara Hamzah dengan Umar bin Khattab itu masuk Islam di tahun ke-6 kenabian. Kemudian pada tahun ke-7 kenabian, Sayyid Al-Maliki mencatat kaum musyrik Quraisy ini bersepakat memutuskan segala hubungan dengan orang-orang Bani Hashim. Ini yang dikenal dengan pemboikotan itu. Jadi orang kafir Quraisy melakukan pemboikotan terhadap Bani Hashim, khususnya kepada umat Islam, ya seperti transaksi jual beli, kemudian hubungan perkawinan dan lain sebagainya itu dihentikan, diboikot oleh orang kafir Quraisy. Dan kemudian mereka itu membuat deklarasi tertulis lalu digantung di dinding Ka'bah itu, yang pada akhirnya perjanjian itu dimusnahkan oleh Allah dengan cara yang luar biasa, yaitu perjanjian itu habis dimakan oleh rayap. Sebagian riwayat mengatakan seperti itu. Kemudian di tahun ke-7 kenabian itu juga terjadi perang Bu'ath antara sesama penduduk Madinah, yaitu antara kabilah Aus dengan kabilah Khazraj. Jadi Bu'ath itu adalah nama sebuah benteng milik kabilah Aus. Kemudian pada tahun ke-8 kenabian turunlah surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum itu turun pada tahun ke-8 kenabian berkaitan dengan terjadinya perang besar antara Persia dan Romawi. Menghadapi peperangan itu kaum musyrikin mengharapkan yang menang itu adalah Persia. Ya, antara lain karena mereka dan orang-orang Persia itu pada umumnya adalah buta huruf ya. Jadi karena orang-orang Persia adalah orang kaum Majusi, itu orang kafir Quraisy itu berharap kalau orang Persia yang menang, bukan orang Romawi. Sedangkan umat Islam itu mengharapkan yang menang itu adalah di pihak Romawi, bukan di Persia. Ya, karena mereka adalah ahli kitab. Orang-orang Romawi itu adalah orang ahli kitab. Sementara orang-orang Persia itu adalah orang-orang Majusi yang menyembah api. Jadi ketika peristiwa itu turun ayat surat Ar-Rum itu yang menjelaskan bahwa justru malah orang-orang Romawi yang akan memenangkan peperangan itu. Itu terjadi pada tahun ke-8 kenabian. Kemudian pada tahun ke-9 kenabian, Rasulullah bersama semua keluarganya ini terbebas dari pengepungan dan pemboikotan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Karena deklarasi yang tergantung di dinding Ka'bah itu ya berdasarkan riwayat itu rusak dimakan oleh rayap. Pada tahun itu juga terjadi mukjizatnya Rasulullah yang luar biasa, yaitu terbelahnya bulan ini menjadi 2. Ya, jadi terjadi mukjizat terbelahnya bulan menjadi 2 itu di tahun ke-9 kenabian. Kemudian pada tahun ke-10 kenabian, Abu Thalib, pamannya Rasulullah yang merawat beliau sejak kecil, itu wafat. Dan peristiwa ini sangat membuat Rasulullah sangat sedih sekali. Terus kemudian 3 hari setelah Abu Thalib meninggal, istrinya Rasulullah Sayyidah Khadijah juga meninggal, wafat. Sehingga pada tahun ke-10 kenabian ini dikenal sebagai Amul Huzni, tahun kesedihannya Rasulullah. Jadi pamannya Abu Thalib itu meninggal, terus Siti Khadijah juga meninggal. Karena memang 2 orang ini yang selama ini membela mati-matian Rasulullah.
selama berdakwah di kalangan kafir Quraisy. Terus kemudian di tahun ke-10 itu juga Rasulullah menikah dengan Saudah. Jadi setelah Siti Khadijah meninggal, kemudian Rasulullah menikah itu dengan Saudah. Saudah binti Zam'ah, seorang wanita yang lebih tua daripada Rasulullah. Beberapa lama kemudian, baru kemudian Rasulullah ini menikah dengan Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar. Di tahun ke-10 kenabian itu juga Rasulullah berangkat ke Taif untuk berdakwah. Ya, kurang lebih selama 1 bulan Rasulullah di sana dan mengalami gangguan yang luar biasa. Ya, Rasulullah diejek, dicerca, dimaki-maki, dicemooh, dilempari batu, didolimi sama orang-orang Taif dengan cara yang sangat dolim sekali. Tapi pada akhirnya ya Rasulullah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di tahun ke-10 kenabian. Kemudian pada tahun ke-11 kenabian Rasulullah mulai menampakkan diri di hadapan orang banyak. Beliau mendatangi pertemuan-pertemuan orang-orang kafir Quraisy itu di musim-musim upacara tertentu di Mina. Ya, di Arafah dan kemudian di tempat-tempat perniagaan atau di tempat-tempat keramaian seperti pasar. Pada tahun itu juga, tahun ke-11 kenabian, ada orang yang datang menghadap Rasulullah itu, bukan orang ya, mohon maaf, ada sejumlah jin. Jadi golongan jin. Kalau dalam riwayat itu ada 9 jin. Itu menghadap Rasulullah dan menyatakan memeluk Islam. Dalam riwayat itu 9 jin itu dari Nasibah. Nasibah itu sebuah kota di negeri Syam. Peristiwa itu kemudian diceritakan di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ahqaf ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id sarafna ilaika nafarum minal jinni yastami'unal Qur'an. Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu sekelompok jin yang mendengarkan Al-Quran. Jadi karena Al-Quran itu begitu luar biasa ketika dibaca, jin saja itu terkagum-kagum, takjub dengan keindahan bacaan Al-Quran, sehingga mereka kemudian memeluk Islam setelah mendengarkan bacaan Al-Quran. Ya, sama peristiwa dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab setelah mendengarkan bacaan Al-Quran. Jadi memang Al-Quran itu luar biasa. Itu di tahun ke-11. Kemudian pada tahun ke-12 kenabian ini terjadi satu peristiwa yang luar biasa yang kita kenal dengan peristiwa Isra Mi'raj. Jadi perjalanannya Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah ini sampai ke langit yang ke-7. Ini peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tahun ke-12 kenabian. Kemudian yang terakhir itu adalah pada tahun ke-13 kenabian. Ini terjadi Baiat Aqabah yang ketiga. Baiat Aqabah yang dihadiri oleh massa yang sangat besar. Jadi dalam baiat yang ketiga itu Rasulullah kemudian bertemu dengan 73 orang. 70 orang laki-laki dan 2 perempuan, itu dari kabilah Aus dan Khosraj. Kemudian selesai pembaiatan, Rasulullah mengangkat 12 orang itu masing-masing sebagai nakib. Nakib itu adalah kepala kelompok. Dan di tahun ke-13 inilah Rasulullah kemudian berangkat hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, di titik inilah kemudian nanti muncul peristiwa-peristiwa penting. Masa Rasulullah itu ditinjau dari tahun Hijriyah. Jadi ini berkelanjutan. Kalau yang kemarin itu masa penting ketika ditinjau dari usia Rasulullah. Kemudian sekarang peristiwa penting masa Rasulullah ditinjau dari segi masa kenabian. Nah, setelah ini itu adalah peristiwa-peristiwa penting masa Rasulullah itu ditinjau dari segi tahun Hijriyah. Karena di tahun ke-13 kenabian inilah Rasulullah melakukan hijrah ke Madinah Al-Munawwarah.
Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan membaca dan mengetahui peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah dalam kitab Sirah Nabawi, dalam Tarikhun Nabawiyah ini, kita menjadi umatnya Rasulullah ini semakin cinta akan beliau. Betapa perjuangannya Rasulullah itu begitu luar biasa. Jadi kalau kita ini cinta Nabi, cinta baginda Nabi, cinta Rasulullah, maka kita harus cinta dan membiasakan diri untuk mengetahui Sirah Nabawi, perjalanannya Rasulullah Muhammad SAW. Kita berharap semuanya umat Rasulullah telah mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.